Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Lihin di pembelajaran online matematika. Ya, pada kali ini Bapak akan membahas tentang membandingkan bilangan pecahan. Ya, kita mulai dari pengertian bilangan pecahan. Nah, sebelumnya pernahkah kalian memotong sebuah kue ulang tahun misalnya ya? Nah, pernahkah kalian berpikir ya bahwa sebenarnya ketika kalian memotong kue tersebut, ya, sebenarnya kalian telah mempraktikkan ilmu bilangan pecahan. Ya, bilangan pecahan ini tak lain tak bukan, ya, sebenarnya sama saja kita sedang belajar, ya, bagaimana cara membagi-bagikan sesuatu dengan baik dan benar, pas sesuai keinginan. Ya, nah untuk itu mari kita pelajari tentang bilangan pecahan ini dengan baik ya. Kita mulai dari pengertian bilangan pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan yang terdiri ya dari pembilang dan penyebut. Ya, bisa kita tulis A per B. A-nya pembilang, B-nya penyebut. Dengan B ini tidak boleh sama dengan 0. Ya, untuk lebih memahami kita lihat contoh soal. Ya, misalnya seperti ini. Nyatakan bagian yang diarsir sebagai pecahan. Nah, di sini sudah ada beberapa tentang gambar ya, pecahan. Nah, nyatakan bagian yang diarsir sebagai pecahan. Kita mulai dari gambar yang pertama, yang A. Ini bentuk pecahannya berapa? Ya, tentunya kalian sudah pernah belajar ya di SD. Ini adalah 1/4. Kenapa kok bisa 1/4? Karena yang diarsir ada 1 dan di sini ada 4 bagian ya. 1, 2, 3, 4. Yang diarsir 1 ya. Ada berapa banyak kotak di sini? Ada 4. 1, 2, 3, 4. 4. Jadi 1/4. Itu ya, gampang ya. Dan pecahan ini bentuknya harus sama, pembagiannya harus sama. Ya, membagi dengan baik. Ya, bentuknya harus sama. Yang B ini segitiga. Ada berapa yang diarsir? Ada 1. Sama semua kan bentuknya kan, ukurannya karena sama semua. Ini adalah pecahan berbentuk 1/1, 2, 3, 4. 1/4. Itu ya. Ini pecahannya nilainya adalah 1/4. Ini sini nilainya adalah 1 yang diarsir 1 ya. Ada berapa bagian nih? Ada 2 bagian, 1, 2, dan ini sama, bentuknya sama, berarti 1/2 gitu ya. Di sini bentuk pecahannya yang diarsir ada berapa? Ada 2. Nah, seperti ini kita tulis 2 ya. Ada berapa bagian? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bentuk yang sama ya, jadi 2/6. Paham ya? Ini bentuk pecahnya adalah 2/6. Yang E ini bukan pecahan ya. Ini tidak bisa kita nyatakan ke dalam bentuk pecahan. Kenapa? Karena dia memiliki bentuk yang berbeda sehingga pecahannya tidak dapat dinyatakan. Tidak dapat dinyatakan ke bentuk pecahan. Ya. Kenapa ini kok tidak bisa dinyatakan ke dalam bentuk pecahan? Karena dia ukurannya berbeda. Yang bisa dinyatakan ke bentuk pecahan, dia ukurannya harus sama semua. Gitu ya. Jadi bentuknya sama. Ini bentuknya sama. Paham? Oke. Kita lanjut ke selanjutnya ya. Membandingkan dua bilangan pecahan. Misalnya Bapak ada gambar seperti ini dulu sebelum kita lanjut ke materi membandingkan dua bilangan pecahan. Nah, kita isi ini dulu sebagai pemanasan. Ini pecahannya berapa? Berbentuk 1/2 ya. Yang ini pecahannya berbentuk berapa? Yang diarsir 2, ada 4 bagian, berarti 2/4.
kan ya. Di sini 1, 2, 3, generalisir 3. Ada berapa bagian? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3/6. Setengah 1/2, 2/4, 3/6. Dan perhatikan gambar ini. Meskipun pecahannya di sini berbeda, bentuknya berbeda, angkanya berbeda ya, tetapi berdasarkan gambar dia memiliki ukuran yang sama. Ya, dia luasnya sama yang ini dengan ini, dia banyaknya sama. Nah, maka karena di sini berbentuknya sama, maka ini dikatakan senilai. Ya, pecahan ini dikatakan senilai karena ketika kita ubah menjadi gambarnya ini memiliki bentuk yang sama. Ya, kalau seandainya dia kue, banyaknya kuenya yang didapat sama, maka pecahan ini dikatakan senilai. Nah, bagaimana cara menentukan pecahan tersebut senilai atau bukan? Ya, kalau dari sebuah cuma terdapat bilangan seperti ini, ya kita bisa sederhanakan. Misalnya ya, yang pertama bilangannya adalah setengah. Ini sudah dalam bentuk paling sederhana. Ya, bilangan yang kedua adalah 2/4. Bisa enggak kita sederhanakan? Bisa, yaitu 2/2. Hasilnya berapa? 1. 4/2 hasilnya berapa? 2. Nah, ternyata ketika kita sederhanakan ini sama-sama menghasilkan setengah. Ya, lanjut ke yang ini. Bilangan selanjutnya adalah 3/6. Kita sederhanakan 3/6. 3 ini bisa kita bagi berapa? 3 bisa kita bagi 3. 6 juga bisa kita bagi 3. Ya, jadi 3/3 hasilnya 1. 6/3 hasilnya 2. Ketika kita sederhanakan, maka bentuk 2/4 menjadi 1/2, 3/6 menjadi 1/2. Nah, karena sama-sama 1/2, 1/2, ini dikatakan senilai. Ya, jadi 1 ya, 1/2 senilai dengan 2/4 dan 3/6. Bilangan ini senilai karena ketika disederhanakan, nah 2/4 menjadi 1/2, 3/6 jadi 1/2. Itu ya, paham ya? Nah, cara menentukan senilai atau tidak senilai ya bisa kita tentukan dengan membandingkan dua pecahannya dibuat seperti ini. Ya, misal ya 1/2 dengan 2/4. Apakah dua pecahan ini senilai? Ya, kita kalikan silang. 1 kali 4 sama dengan 2 kali 2. 1 kali 4 berapa? 4. Ya. 2 kali 2 4. Karena di sini sama ya, 4 dengan 4, maka ini dikatakan senilai. 1/2 senilai dengan 2/4. Itu ya. Jadi cara membandingkan dua bilangan senilai atau tidak senilai bisa kita kalikan silang. 1 kali 4 dan 2 kali 2. Kalau hasilnya sama, maka dua pecah tersebut dikatakan senilai. Atau bisa kita sederhanakan seperti ini. Kalau bentuk paling sederhananya sama ya, maka pecahan tersebut dikatakan senilai ya. Sehingga kita bisa buat seperti ini ya. Misalkan A, B, C dan D adalah bilangan bulat ya, dengan B dan D-nya tidak boleh sama dengan 0 ya. Pecahan A per B ekuivalen atau senilai. Ekuivalen ini adalah senilai ya, kata lainnya adalah senilai dengan CD. Pecahan AB senilai dengan CD jika A dikali D sama dengan B dikali C. Itu ya. Pecahan A per B ekuivalen atau senilai dengan C per D ya,
jika A kali D sama dengan B kali C. Paham ya? Contoh misal nomor 1. Nah, isilah dengan tanda sama dengan lebih dari atau kurang dari. Pada titik-titik di bawah ini. Sehingga menjadi pernyataan yang benar. Ya. Nah, contoh, isilah dengan tanda sama dengan, lebih dari atau kurang dari pada titik-titik di bawah ini, sehingga menjadi pernyataan yang benar. Nah, titik-titik di bawah ini kita isi dengan tanda sama dengan, lebih dari atau kurang dari, sehingga ini merupakan pernyataan yang benar. Ya, bagaimana cara menjawabnya? Nah, perhatikan ya. Nah, dengan menggunakan konsep ini, ya kita bisa menentukan nilai ini. Ya, jadi langkah pertama kita kalikan silang. Ya, 3/4, 3 dikali 4, gitu ya. Di sini sama dengan 4 dikali 5. Nah, 3 kali 4 berapa? 12. Ya, 4 kali 5 20. Nah, ternyata di sini 12 dengan 20. 12 ini tidak sama dengan 20. Dia adalah lebih kecil atau kurang dari. Nah, karena di sini 12 kurang dari 20, maka 3/4 dengan 5/4 kurang dari 20. Nah, kalau kalian tidak menggunakan cara seperti ini, langsung kita bandingkan juga bisa. Ya. Nah, perhatikan, 3/4 di sini 5/4. Di sini penyebutnya sama-sama 4. Karena di sini penyebutnya sama-sama 4, langsung kita bandingkan. 3 dengan 5 ini lebih besar, sama, atau lebih kecil, ya. Lebih dari atau kurang dari? 3 kurang dari 5. Itu ya, mudah ya. Jadi misalnya kita tanpa menghitung, asalkan di sini penyebutnya sudah sama, maka bisa langsung kita tentukan bahwa 3 ini kurang dari 5. Paham ya yang A ya? Lanjut ke yang B. Nah, 3 dengan 7, 3 kali 7. Ya, di sini 5 kali 2, 5 kali 2. Jadi kita isi langsung 3 kali 7, 5 kali 2. 3 kali 7 berapa? 21. 5 kali 2, 10. 21 dengan 10. Lebih dari, sama, atau kurang dari? Ini 21 ini ternyata lebih dari 10. 21 lebih banyak dari 10. Nah, maka di sini tandanya 3/5 lebih dari 2/7. Gitu ya. Paham ya? Nah, lanjut ke yang C. Kita kalikan silang juga untuk menentukan apakah di sini sama dengan, kurang dari, atau lebih dari. 3 kali berapa? 3 dikali 6. Ya. Kemudian 9 dikali 2. 3 kali 6 berapa? 18. Ya. 9 kali 2 18 juga. Nah, ternyata ini sama. Nah, karena sama, maka tanda yang benar adalah sama dengan. Maka 3/9 ini sama dengan atau senilai dengan 2/6. Itu ya. Jadi tentang membandingkan dua bilangan pecahan ya cukup sampai di sini aja dulu video. Kita lanjutkan nanti ke video selanjutnya ya. Semoga
video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.